Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para masyayikh, para ustadz, juga saya taati kepada para hadirin, juga para undangan yang saya hormati, wabil khusus Sohibul Bait. Mudah-mudahan semuanya di majelis zikir, majelis selawat malam hari ini selalu di dalam limpahan ampunan Allah, mendapatkan limpahan rahmat Allah, limpahan berkah dari para aulia, berkah di bulan Sya'ban. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya mohon maaf nih, saya tidak bisa berbahasa Madura. Abah saya Madura, tapi ibu saya Jawa. Saya sejak kecil di Surabaya dan ditaruh di pesantren, juga pesantren Jawa. Jadi mohon maaf sekali lagi dalam sambutan ini nanti menggunakan bahasa Indonesia. Abah saya asli Madura, Bangkalan, Tanah Merah. Almarhumlah Ya Jimar Said niku abah saya Haji Muhammad Sayyidul Arifin. Saya sampai sekarang ini masih menjadi pengajar tetap di Masjid Agung Sunan Ampel. Kalau ingin ikut pengajian, ya, monggo, ini ya tidak jauh dari Ampel. Saya ada di setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ini Senin itu pada maghrib, kalau Selasa, Kamis, Sabtu itu pada subuh, tapi jam 5. Hadirin jamaah sholawat Nariyah yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita telah melaksanakan semua rangkaian acara dari pembacaan surat Yasin, tahlil, pembacaan sholawat Nariyah, syaraful anam. Lebih-lebih ini kita lakukan di bulan Sya'ban. Sya'ban ini disebutkan oleh beberapa ulama mengambil hadis Nabi, syahrul Rajab syahrullah wa syahrul Sya'ban syahri wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab ini bulannya Allah, bulan Sya'ban ini bulanku, kata Nabi. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Dari kalimat wasyahru sya'ban syahri ini, Syekh Jalaluddin Asyuyuti memberikan satu penjelasan di dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir. Ini adalah syahrus sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu juga dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abuya Syekh Muhammad
juga mengatakan syahrul Sya'ban syahrul sholati ala nabi. Kenapa? Karena mayoritas ulama itu menyampaikan pernyataan tentang ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang bunyinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini diturunkan di bulan Sya'ban. Jadi perintah berselawat dan bersalam kepada Nabi bagi orang mukmin itu diawali di bulan Sya'ban. Dan istimewa lagi khusus untuk orang yang berselawat di bulan Sya'ban, Allah ciptakan satu malaikat. Yang malaikat ini panjangnya dari arah barat sampai timur, tingginya di bawah arsy sampai kakinya menancap di bumi lapis 7. Ini hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya. Innallaha khalaqa malakan, innallaha khalaqa bakran min nurin tahtal arsy, summa khalaqa malakan lahu janahani. Sesungguhnya Allah itu telah menciptakan satu lautan terbuat dari nur, yang lautan ini Allah ciptakan di bawah arsy. Arsy ini satu tempat yang tertinggi yang ada di atas langit 7. Ini ciptaan Allah yang terbesar itu Dzul Arsyil Azim, arsy Allah yang maha agung. Jadi di bawah arsy itu ada sungai yang terbuat dari nur. Kemudian Allah menciptakan satu malaikat, yang malaikat ini mempunyai 2 sayap. Akaduhuma fil masyriq wal ukhra fil maghrib. Satu sayap sampai ke ufuk timur, satu sayap sampai ke ufuk barat. Wa ra'suhu tahtal arsy wa rijlahu tahtal ardi as-sabilah. Sedangkan kepalanya persis di bawah arsy, kedua kakinya sampai menyentuh bumi lapis yang ke-7. Ini malaikat yang diciptakan Allah, yang diperuntukkan bagi mereka yang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Fa idza shalla al-'abdu fi Sya'bana amarallahu dzalikal malaka ayyan ghamisa fil bahri. Apabila ada seorang hamba berselawat kepadaku di bulan Sya'ban, maka Allah perintahkan malaikat ini agar menyelam di bawah lautan tersebut, lautan dari nur. Fayan ghamisu fi, maka kemudian malaikat ini menyelam, summa yakhruju minhu, setelah menyelam dia keluar dari lautan itu. Fayan faqtu janahani, setelah keluar dia mengibas-ngibaskan kedua sayapnya. Fayaqdiru min kulli rishatin qatiratun, dari tiap-tiap bulunya menetes tetesan air. Fayakhluqu min kulli kitratin malakan yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Dari tiap-tiap tetesan yang menetes dari sayapnya, Allah ciptakan satu malaikat, yang malaikat itu ditugasi oleh Allah memintakan ampunan untuk orang yang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Beruntung sekali malam hari ini kita masih diberikan kepastian oleh Allah bisa berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, memang hidup ini indah. Kata Syekh Ibnu Athaillah, hidup itu indah apabila diisi dengan 3 perkara. 1, taat kepada Allah.
dua berzikir kepada Allah, dan yang ketiga berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Indahkan hidup kalian di dunia ini dengan mematuhi, mentaati Allah. Selalu ingat kepada Allah, tidak pernah melupakan Allah dimanapun kita berada, dan dalam keadaan apapun, dan perbanyak berselawat kepada Allah di setiap waktu. Berselawat ini ibadah yang paling ringan tapi luar biasa. Di dalam kitab Fathul Qorib juga disebutkan, di dalam kitab I'anatul Talibin, satu hadis Nabi, man aktsara sholata alayya fi hayati amarallahu jami'a makhluqatihi ayyastaghfiru lahu ba'da wafatih. Siapa yang di saat hidupnya banyak membaca selawat kepadaku, maka ketika dia mati, Allah perintahkan semua makhluknya untuk memintakan ampunan dosa kepada dia sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahli sholati ala nabi ilal mamat, sampai kita meninggal dunia. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah Gemah Sholawat Nariyah yang dirahmati oleh Allah, Sya'ban sudah berada di penghujung. Malam hari ini kita setidaknya malam ingin melepaskan bulan Sya'ban, sekaligus ingin menyambut datangnya bulan yang agung, bulan yang dirindukan kehadirannya, bulan yang menentukan bulan-bulan dalam satu tahun. Sungguh beruntung kita menjadi umat baginda Nabi SAW, selalu diliputi keutamaan, keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita, hanya dengan memperhatikan tiga perkara: as-salatu ila sholati, wal jum'atu ila jum'ati, wa ramadhanu ila ramadhana, mukaffiratul lima bainahunna idza jatulibatil kaba'ir. Oh Muslim. Salat satu ke salat berikutnya, Jumat satu ke Jumat berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, itu menghapus dosa di antara keduanya. Jadi Anda sholat subuh itu menghapus antara dosa yang kamu lakukan antara di waktu isya sampai waktu subuh. Anda sholat zuhur menghapus dosa antara subuh sampai zuhur. Anda sholat asar menghapus dosa antara zuhur sampai asar. Ini sangat beruntung sekali orang yang mau menegakkan sholat 5 waktu. Dan jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, karena yang disesali oleh orang-orang yang sudah mati, yang pertama menurut Syekh Abdullah As-Samarqandi dalam kitabnya Tambil Ghafilin, semua orang mati itu pasti menyesal, dan yang disesali adalah 5 perkara. 1, kenapa dulu saya tidak sholat 5 waktu? Ini yang pertama. Makanya melalui mimbar yang mulia, kumpulan Gemah Sholawat Nariyah malam hari ini, kami mengingatkan kepada saudaraku yang seiman agar selama masih hidup jaga sholat 5 waktu kalian. Mudah-mudahan dengan sholat ini Allah buka pintu langit, pintu diterimanya amal kita. Semoga Allah bukakan pintu surga untuk kita semua, karena kata Nabi, as-sholatu miftahul jannah wa miftahul sholat al-wudu. Kunci masuk surga itu adalah sholat, tapi kuncinya sholat ada di dalam wudu. Jadi sebelum sholat, perhatikan wudu kalian. Sholat itu sah, syaratnya harus suci dari hadas, suci dari najis. Suci dari hadas lewat wudu.
Wudu ini harus hati-hati. Kalau wudunya saja tidak sah, mana bisa sholatnya sah? Ya, yang sering saya perhatikan ini terkadang kita meremehkan wudu. Padahal ini syarat sahnya sholat. Ini sholat. Yang kedua yang disesali, kenapa dulu saya tidak menjadi ahli bersedekah. Hanya siapa yang hidup, jangan menjadi orang bakhil. Ingat, kita setiap yang hidup pasti akan mati, dan ketika sudah mati semuanya kita tinggalkan. Yang menyertai kita di dalam kubur hanya dua: ilmu kita yang bermanfaat dan amal soleh yang disertai dengan itulah yang akan menemani kita sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pergunakan harta kalian untuk mencari ilmu bermanfaat, untuk beramal soleh mumpung masih hidup. Yang kedua, yang ketiga yang disesali, kenapa dulu saya tidak menjadi orang soleh? Ini betul disebut Allah di dalam surat Al-Munafiqun. Di situ wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ketika telah tiba saatnya dia dipanggil pulang ke hadirat Allah, yang keluar dari hatinya, ya Allah laula akhartani, mbok yo andaikan engkau berikan kesempatan walau sebentar saja ya Rabb, saya akan menjadi orang yang ahli bersedekah dan saya akan menjadi orang yang soleh. Panjenengan belum sekarang masih saya, jadilah orang yang dermawan, jadilah orang soleh. Ingat, surga bukan tempat orang bakhil. Orang bakhil itu tempatnya neraka. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani disampaikan satu hadis Nabi, lamma khalaqallahu al-jannata qalatil jannatu ya Rabb liman khalaqtani. Ketika Allah selesai menciptakan surga bertanya kepada Allah, ya Rabb, engkau ciptakan saya ini untuk siapa? Allah, likulli taqiyyin wa likulli sakhiyin. Aku ciptakan kamu itu untuk orang-orang yang saat di dunia bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang dermawan. Hal ini cocok dengan hadis Nabi yang lain, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang dermawan, orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dicintai Allah, dicintai manusia, dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Yang keempat yang disesali, kenapa dulu saya tidak menyambung hubungan keluar. Sebanyak apapun amal kita, sebaik apapun kita hidup di dunia, kalau kita putus hubungan keluarga, kita memutuskan hubungan kekeluargaan, kita tidak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dipesankan Nabi, la yadkhulul jannata akun wa qati'ur rahimin. Tidak akan bisa masuk surga satu, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan yang kedua, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Mumpung masih hidup, jangan memutus yang sudah sambung. Pererat hubungan keluarga kalian. Yang putus segera sambung, mumpung masih ada orang yang memutuskan hubungan bahwa tuqatti'u arhamahum ulaika la'anahumullah wa yal'anuhumul wa asammahum wa a'ma absaruhum. Orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan itu dilaknat oleh Allah
dijadikan tuli telinganya, dijadikan buta matanya, sulit menerima nasihat, sulit melihat pelajaran di hidup. Itu orang yang memutuskan hubungan keluar mumpung masih hidup. Yang kelima yang disesali adalah kenapa dulu saya tidak mengajak orang untuk ke jalan Allah. Jadi kalau kita ini sholat, jadi kalau kita sudah sholat, kalau kita sudah jadi orang yang dermawan, kalau kita sudah jadi orang soleh, kalau kita sudah baik dengan keluarga kita, ajak orang lain, kasih tahu agar mereka juga sholat, mereka juga menjadi orang dermawan, mereka jadi orang soleh, mereka yang baik dengan keluarga. Karena tidak ada kebaikan di dalam seseorang yang seseorang itu tidak mau memberi nasihat atau dia tidak mencintai orang yang memberi nasihat. Ini dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, la khaira fi qaumin laisu binasihin wa la khaira fi qaumin la yuhibbuna nasihin. Tidak ada kebaikan di dalam suatu kaum yang kaum itu tidak menjadi orang yang memberikan nasihat kebaikan. Dan tidak ada kebaikan sama sekali di dalam seseorang yang tidak cinta terhadap orang yang memberikan nasihat. Hadirin jamaah rumah sholawat karya yang dirahmati oleh Allah, kembali kita beruntung menjadi umat baginda Nabi. Kita diberikan sholat 5 waktu, kita diberikan sholat Jumat, kita diberikan bulan Ramadan. Kedua, ketiga yang diberikan Allah ini, inilah yang menjaga kita selalu bersih dari dosa. Sholat satu ke sholat berikutnya menghapus dosa diantaranya. Jumat satu, Jumat berikutnya menghapus dosa di antara. Ramadan satu berikutnya menghapus dosa. Mudah-mudahan Allah masih tersisa 3 hari, 2 hari 3 hari ini. Semoga Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Semoga Allah sambut, jadikan Ramadan menyambut juga kedatangan kita, sehingga Allah mudahkan untuk kita bisa memuliakan dan menghormat terhadap bulan Ramadan dengan kita bisa berusaha keras, memperbanyak amal ibadah, bisa menahan diri sekuat tenaga kita untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kehidupan kita ini kehidupan yang bahagia, selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Yang bisa kami aturkan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.